Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman yang daring maupun yang sedang ada di Nur Zaman, untuk pelajaran hari ini kita akan bahas ya satu persatu soal dari tes kemarin yang alhamdulillah nilainya luar biasa ya. Hampir 70% itu tidak lulus maupun daring atau yang luring ya. Hampir 70%. Lalu apakah saya pengen bertanya nih, apakah matematika di bab-bab sebelumnya itu sama seperti ini? Banyak yang tidak lulus atau soal saya terlalu susah? Atau cara menjelaskan saya yang belibet atau gimana? Oke. Ya. Oke, hari ini kita akan coba bahas satu persatu soal dari ujian tengah semester kemarin. Oke, nomor pertama, ini saya kasih 5 poin ya. Ini karena sangat mudah sekali ya. Nah, kemarin saya sudah jelaskan kalau misalkan ada suatu segitiga siku-siku dan di depannya itu adalah sesuatu, maka di depannya itu adalah apa? Sisi miring atau hipotenusa atau C. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini kan siku-sikunya. Nah, di sini siku-sikunya. Nah, di depannya itu adalah sesuatu. Nah, maka bisa disimpulkan bahwa P ini adalah hipotenusa. Maka bisa kita tahu bahwa P itu sama dengan C ya. Lalu misalkan A itu sama dengan 6. Lalu B itu sama dengan 8. Rumusnya gampang, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gak berubah-berubah ya. Cuma C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C di sini dia kan sama dengan P, maka kita ganti C ini menjadi P, maka jadi P kuadrat sama dengan A-nya diganti sama 6 kuadrat ditambah B-nya kita ganti sama 8 kuadrat. Kalau ada kuadrat seperti ini, maka dikalikannya berulang oleh dirinya sendiri. Kalau 6 kuadrat berarti 6 kali 6 berapa? 36 ya, tambah 8 kali 8 berapa? Nah, 64. Kalau kita tambahkan maka totalnya adalah 100. Nah, banyak yang keliru nih ya, banyak yang keliru. Kalau misalkan ini ada kuadrat, maka pengen menghilangkan kuadrat ini dengan cara apa? Memunculkan akar. Maka di sini akar. Akar dari 100 berapa? 10. Maka P sama dengan 10. Tuh. Mudah ya? Gitu. Jadi nomor 1 tuh paling mudah, tinggal hanya mengingat rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ngerti ya? Gampang ya? Pokoknya ingat, kalau di depannya dia berhadapan dengan siku-siku, maka itu adalah apa? Hipotenusa. Oke, ada pertanyaan nomor 1? Tidak ya? Oke. Selanjutnya nomor 2. Nah, nomor 2 ini banyak yang keliru. Kenapa yang keliru? Teman-teman tidak memotong panjangnya. Jadi hanya 10. Harusnya berapa? 5. Oke, kita cek, lihat. KM berapa katanya KM? 13 ya. Nah, karena di sini lihat KM sama dengan LM, maka apa? Maka ini juga pasti 13. Ingat, kalau ada 13 dan 13 yang miringnya, artinya dia segitiga apa? Sama kaki. Artinya kaki-kaki yang membentuk segitiga itu sama. Berarti bisa kita tulis di sini sama. Oke. Nah, kalau misalkan dia kaki-kakinya sama, maka kalau teman-teman menarik garis dari puncak ke bawah, dia pasti memotong tepat di tengah-tengah. Gitu ya. Ingat, berarti ini itu sama dengan
ini gitu ya. Maka kalau KL-nya adalah berapa? 10, maka KN-nya 5, NL-nya 5. Kenapa, Torik? Karena bagi 2. Kenapa dibagi 2? Dibagi. Karena dibagi-bagi. Bayu, kenapa dibagi 2? Kenapa bisa di tengah-tengah? Karena dia posisinya segitiga sama kaki. Kalau misalkan segitiganya gini, menyon misalkan ya. Nah, dia tengah-tengah enggak? Tidak ya, pasti ini enggak akan sama dengan yang ini ya. Gitu. Karena dia di sini adalah segitiga sama kaki, maka apa? Maka dia tepat berada di tengah-tengah. Oke, gampang ya. Lanjut. Yang kita tanyakan adalah apa? MN. Oke, kalau kita pengen mencari MN itu ada 2 cara. Kalian boleh pakai segitiga yang ini. Nah, yang ini ya, lihat. Atau segitiga yang ini. Pengen yang mana? Sama aja. Pengen yang mana? Kalau harus memilih. Oke, yang kanan ya. Misalkan kita pakai yang ini. Nah, segitiga ini. Berarti di sini adalah N, di sini L, di sini M. Kalau ML-nya itu 13, NL-nya itu adalah 5, maka MN-nya berapa? Lihat di sini posisinya. Yang menjadi hipotenusa yang mana? 13. Kenapa 13? Nah, kenapa kalian nggak pakai ini pas UTS? Ya. Ini yang di depannya itu adalah 13. Berarti si hipotenusanya itu adalah 13. Maka bisa kita simpulkan bahwa C itu sama dengan 13, A itu sama dengan 5. Lalu misalkan B kita misalkan dengan MN gitu. Maka balik lagi ke rumus Pitagoras, C kuadrat sama dengan ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C di sini menjadi apa? Maka 13 kuadrat sama dengan A-nya apa? 5 kuadrat ditambah B-nya MN kuadrat. 13 kali 13 berapa, Rashid? 13 kali 13? Berapa? Coba Tiara. Ketukar mulu sama Bunga. Tiara, 13 kali 13. Berapa? Oke, 13 ingat ya, 13 kali 13 itu 160. 12 kali 12. 14 kali 14. 14 kali 14. Nah, iya. Oke, berarti di sini kita ganti 13-nya menjadi 169 sama dengan 5 kali 5. 25 ditambah MN kuadrat. Yang kita cari adalah MN. Maka selain MN kalian pindah ruaskan. Maka di sini yang harus dipindah ruaskan berapa? 25 ke apa? Ke kiri ya. Yang tadinya positif pindah ruas jadi oke, berarti jadi 169 dikurangi 25 sama dengan MN kuadrat. Sekarang berapa? 169 dikurangi 25, Haikal? 144. Maka 144 sama dengan MN kuadrat. Terakhir, MN itu sama dengan akar dari berapa? Maka hasilnya 12. Jadi panjang ini tingginya itu adalah 12 cm. Oke, sambil tulis hal-hal penting. Kalau misalkan ini saya salah nih. Oke, tulis. Soalnya ini bermanfaat nanti pas UAS ya, pasti ada lagi, pasti ketemu lagi dengan ini. Oke.
Nomor 2 ada pertanyaan? Enggak ya? Laki-laki? Enggak. Oke. Kenal. Fix ya? Fix ya? Berarti nomor 2 fix ya? Oke. Lanjut nomor 3. Lihat. Nah, ini banyak, hampir 80% salah. Ya, ini nomor 3 hampir 80% salah. Kenapa? Karena enggak melihat dengan jelas gambarnya. Ya. Oke, kita coba lihat nih gambarnya. Ada segitiga ABC, di sini 20 ya. Lalu di sini 12, di sini 13. Oke. Back to the concept. Yang namanya luas itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Yang namanya luas segitiga itu sama dengan setengah alas kali tinggi. Lihat di sini tingginya ada nggak? Ada berapa? 12. Alasnya ada nggak? Nggak ada. Berarti tugas pertama kita adalah mencari alas. Gimana cara mencari alas? Ingat di sini adalah segitiga siku. Di sini 20, di sini 12, maka AB-nya berapa? Berapa? Ingat ini triple, masa lupa berapa? Berapa Bayu triple ini? 20, 12 sama ini berapa? 20, 12 sama ini berapa? 16 ya. Dari mana seperti itu? Lihat-lihat. 20 dibagi 4 berapa? 5. 12 dibagi 4 3. Lalu kalau ini 5 ini 3 pasti di sini 4. Balik lagi 4 kali 4 16. 4 gas 4 harus dibalas ya. Gitu. Berarti AB-nya itu adalah 16. Berarti dari sini ke sini itu 16. Ya udah, masukin ke rumus ini luas segitiga. A-nya berapa menjadi? 16 ya. Ingat nih, kalau yang namanya alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Di sini yang saling tegak lurus adalah yang DB ini dengan yang BC yang di atas. Berarti di sini kita tahu bahwa A itu sama dengan 16, T itu sama dengan 12. Masukin ke sini, maka luas segitiga sama dengan setengah dikali 16 dikali 12. Coret berapa? 8 kali 12 96 cm kuadrat. Ya. Oke, silakan. Sambil perbaiki. 96 cm kuadrat. Oke. Ketemu yang nomor A. Sekarang yang nomor B. Lihat nomor B, panjang AD. AD mana AD? Ini ya. AD. Oke. Untuk mencari panjang AD, kita harus mencari dulu panjang DB. Nanti kalian kurangi 16 dikurangi panjang DB, maka itulah panjang AD. Oke, lihat di sini DB. DB itu sama saja dengan segitiga siku. Berarti 12, 13 di sini berapa? 5. Dari mana? Dari triple Pythagoras. Kalau ada 13 dan kalau ada 12, maka satu lagi adalah 5. Berarti di sini diketahui panjang AD itu sama dengan AB dikurangi DB. Berapa? 16 dikurangi 5 sama dengan 11 cm. Oke. Nomor 3 A dan B-nya udah. Benar? Ada yang benar nggak? Oke. Kalian kelirunya pasti di luas ya. Di luas karena kalian nggak menentukan dulu alasnya gitu. Harusnya kalian cari dulu alasnya, baru nanti dikali tinggi, gitu. Oke. Nomor 3 ada yang tanyakan?
Nomor 3 ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Fix ya? Fix. Lanjut ke nomor 4. Nah, yang paling saya sesalkan nomor 4 pun banyak yang salah. Padahal ini kalian tinggal apain? Tinggal kuadratin. Caranya gimana? Ada yang tahu? Cari yang paling besarnya dulu, lalu nanti sama dengan yang jumlah kuadrat yang kecil. Oke, kita lihat di sini. Nomor 1, nomor A, 5, 10, 12. Berarti yang paling besar mana? 12. Oke, kita cari dulu 12 kuadrat itu sama dengan 104. Kita keep dulu yang ini. Ya. Lalu kita tambahkan 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Maka 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat berapa? 25 ditambah 100 sama dengan 125. Lihat di sini. Kalau misalkan lebih panjang yang ini, artinya ini adalah hipotenusa dan ini adalah jumlah dari sisi-sisi yang lain, maka ini pasti tumpul. Gitu. Kalau C-nya lebih panjang dari jumlah keduanya maka tumpul. Kalau lebih pendek maka lancip. Kalau sama maka siku-siku gitu. Ya, ini sudah saya bahas beberapa kali. Ya. Sekarang nomor B, 6, 8, 9. Ambil yang mana dulu? Yang paling gede, yang paling besar. 9, oke. Kita ambil dulu 9, berarti 9 kuadrat sama dengan 81. Lalu kita ambil lagi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat berapa? 36 ditambah 6 sama dengan. Oke, kita cek. Panjang yang 81 apakah lebih besar atau lebih pendek? Nah, lebih pendek ya. Berarti kalau lebih pendek artinya apa? Lancip. Tuh, pertama tumpul, yang kedua lancip. Sekarang yang ini. Yang nomor C. Di sini yang paling besar mana? 17 ya. 17 kuadrat berapa? Berapa? Oke, 289. Kita ambil lagi 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat berapa? 64 ditambah 15 kuadrat 225. Ternyata 64 ditambah 25 hasilnya 289 juga. Maka ini sama, berarti apa? Nah, ngerti ya? Siku. Kalian banyak yang tertukar, ini lancip, ini tumpul, ini lancip ya, gitu. Sekarang yang nomor D. Nomor D yang paling besar mana? 12 ya. Oke, berarti 12 kuadrat sama dengan berapa? 144. Lalu di sini 9 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan 81 ditambah 49. Berapa totalnya? 130 30 ya. Berarti ini lancip atau tumpul? Kenapa tumpul? Nah, karena ininya lebih besar atau lebih panjang dari yang jumlah ini. Maka ini adalah siku. Nah, kok siku? Ini adalah digilekan saeutik. Tumpul ya. Berarti tumpul, lancip, siku-siku, tumpul. Ada juga yang unik nih. Kalian cekra di sini. Itu maksudnya apa ya? Pilihan gitu ya. Ada yang dibuletin. Ini kan esai bukan PG ya. Nampak di cakra. Salah. Itu ada. Cek aja siapa yang di cakra tuh. Ya. Saya langsung buat kok bisa gitu ya. Kan judulnya juga esai bukan PG. Oke, ya. Nah, nomor 9 saya kasih anulir. Jadi itu hasil kalian itu udah saya kasih 10 ya. Jadi itu nilai kalian sebenarnya kalau misalkan 34 nilainya adalah 24.
Kalau 24 nilainya adalah 4. Nah, karena nomor 9 saya udah kasih anulir semuanya. Karena itu kesalahan saya, tidak ada tingginya. Oke. Dah. Fix nomor 4 gampang ya. Kalau ada soal seperti ini, sekali lagi saya ingetin, cari yang paling besar, kuadratin, lalu yang kecilnya, sisi yang kecilnya kuadratin, lalu tambah. Nanti hasilnya, kalau yang C lebih besar yang ini, maka tumpul. Kalau kurang dari, maka kalau sama dengan, maka nah gitu ya. Semuanya back to the concept. Tuh. Nomor 4 fix, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Yolanda? Enggak. Oke. Nah, ini nomor 5, hampir 90% tidak ada yang benar. Ya. Tentang tangga. Siapa? Oke. Ya. Oke, coba ya, kita akan ini ada gambar-gambarnya. Lihat. Logikanya gini. Sebuah tangga memiliki 9 anak tangga yang berjarak sama, masing-masing berapa? 25. Oke. Kayak saya punya ini tangga taraje atau tangga gitu? Menurut kamu? Yakin? Cok logika ya, pakai logika. Kalau misalkan kita ambil modelnya adalah tangga seperti ini, maksud saya kalian gini kan? Yang dimaksud dengan jarak yang sama apa? Yang mana? Ini gitu. Yang ini. Ya. Nah, makanya saya bingung ya. Ketika ada soal yang berjarak tangga sama, saya berpikir bawa-bawa ini taraje gitu ya. Karena kalau taraje jelas ya jaraknya, bener. Coba kita taraje, ya. Nih, kita taraje ya. Nah, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lihat, yang masuk dengan jaraknya itu adalah ini. Jarak dari ini ke sini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama, ini sama. Sampai 9 tangga. Berarti totalnya berapa? Ya kalian tinggal kalikan. 9 kali 25 berapa? 200. Oke, berarti jumlahnya itu adalah 225 apa? Sentimeter. Oke. Lalu disandarkan katanya tangga tersebut pada tembok. Misalkan saya ambil tembok di sini, ya. Nah, misalkan ini tembok. Ya. Ini tembok. Nah, tinggi temboknya berapa? Yang kita tanyakan. Lalu di sini, jika jarak ujung tangga bagian bawah, berarti di sini ya, bagian sini sampai mana? Sampai tembok adalah 1,5 meter. Nah di sini kalian harus ajeg. Kalau mau meter, meter. Kalau mau senti, senti. Enakan mana? Senti, coba ya. 1,5 meter berapa senti? 150. Ingat ya. Pertama adalah milimeter, lalu naik sentimeter, naik dm ya, naik lagi hm, naik lagi kilometer ya. Berarti ada jeda berapa? 2 tangga, berarti dikali 100, jadi hasilnya 150. Oke, ini 150 cm. Lihat di sini. Kalau dari gambar ini segitiga apa? Siku-siku. Siku-sikunya ada di mana? Ada di tangga ya.
Ya ini nih. Nah ini adalah tegak lurus. Oke. Berarti kalau seperti itu kita tahu bahwa C itu sama dengan 225. A itu sama dengan 150. Misalkan ini X ya. Maka B itu sama dengan X. Baik lagi konsep C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, Bayu itu nggak dikuadratin, kelirunya, bener nggak? Ya. Makanya salah. Makanya nomor 5 itu hampir tidak ada yang benar, ya. Oke, C kuadrat, C-nya berapa? 5 kuadrat sama dengan A-nya 150 kuadrat ditambah B-nya X ya. 225 kuadrat berapa? 5625 ya. 5625 sama dengan 150 kuadrat 2500 ditambah X kuadrat. Oke, yang 22500 kalian pindahkan ke ruas kiri ya, menjadi 50625 dikurangi 225 sama dengan X. Berapa? 5625 dikurangi 225. Berapa? 281. Oke. 281 sama dengan X kuadrat ya. Nah, lalu diakarin ya. Maka hasilnya adalah akar 28125 sama dengan X. Pertanyaannya, berapa akar 28125? Berapa panjangnya? 125 yakin? Nah, kita cari dulu. Bagi dulu 28125 itu menjadi 225 kali berapa yang hasilnya 28125? Nggak tahu. Oke. Kalkulator berarti ya. Karena kalau dibagi itu lama ya, karena waktunya tidak sempat, jadi kita pakai kalkulator aja. 28125 kita bagi dengan berapa? Misalkan 625. Ada nggak? Oh ada. Ya, berarti ini tuh kalian ganti menjadi 625 dikali berapa? 45 sama dengan X. Nah, 625 itu bisa kalian keluarin. Berapa hasilnya? 625 itu akar dari berapa? 25 kali 25 itu 62. Maka bisa dikeluarin ya, 625. Oke. Maka X sama dengan 25 akar 45. 45 ini juga bisa kita sederhanakan. Berapa kali berapa 45 itu? 9 kali 5 ya, maka sama dengan 25 akar 9 dikali 5. Yang bisa dikeluarin yang mana? 9. Jadi berapa? Jadi 3, maka 25 dikali 3 ya. Terus akar 5. 25 kali 3 berapa? 70. Nah, hasilnya 75 akar 5. Ya. Kok alhamdulillah? Mati. Jeva, tolokin lagi.
Mbak iyalah. Kalau nggak ada, belum ada. Ya mau tinggal foto lagi ya. Oke.